Saat ini kita akan belajar memahami teks yang berbentuk surat, yaitu Filipi 1 ayat 1-11. Langkah 1-3 bisa teman-teman lakukan sendiri, dan saat ini kita akan masuk dalam langkah yang keempat, yaitu memahami teks. Dalam sebuah surat, tentu saja ada penulisnya, ada penerimanya, dan ada pesan yang disampaikan. Dengan membaca ayat pertama ini, kita bisa tahu bahwa surat ini ditulis oleh Paulus dan disampaikan kepada jemaat di Filipi. Mengapa di sana ada Timotius? Hal itu disebabkan karena pada saat itu Timotius sedang berada bersama dengan Paulus. Lanjut di ayat yang kedua, ayat ini merupakan ciri khas Paulus dalam setiap suratnya. Paulus selalu menyampaikan salam kasih karunia Tuhan kepada jemaat atau orang yang ia kirimi surat. Lanjut di ayat yang ketiga dan keempat, Paulus bersyukur ketika mengingat jemaat Filipi, dan ketika mendoakan mereka, Paulus berdoa dengan sukacita. Apa yang menyebabkan Paulus bersyukur dan bersukacita? Jawabannya ada di ayat yang kelima. Paulus mengucap syukur kepada Allah karena persekutuan jemaat Filipi dalam berita Injil. Jika teman-teman kurang memahami kalimat ini, teman-teman bisa membandingkan dengan terjemahan Alkitab yang lain. Itu terdapat dalam beberapa aplikasi di Alkitab. Dalam Alkitab Sabda juga ada, teman-teman bisa download. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tertulis, "Saya berterima kasih kepada Allah karena sejak hari pertama sampai sekarang, kalian sudah membantu saya menyebarkan kabar baik dari Allah." Jadi, sejak hari pertama jemaat Filipi mendengar Injil sampai kepada Paulus menulis surat, jemaat Filipi ini sudah membantu Paulus dalam menyebarkan Injil atau memberitakan kabar baik dari Allah. Kemudian dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia tertulis, Paulus bersukacita dan bersyukur karena saya ingat bagaimana cara kalian bekerja sama dengan saya dalam pemberitaan kabar baik tentang Kristus sejak kalian percaya kepada berita itu sampai sekarang. Jadi sama dengan terjemahan yang tadi, Paulus bersyukur dan bersukacita karena jemaat Filipi ini telah bekerja sama, telah turut membantu Paulus dalam memberitakan Injil sejak hari pertama mereka mendengar Injil sampai saat Paulus menulis surat kepada mereka. Jadi melalui ayat yang kelima ini kita tahu bahwa Paulus bersyukur dan bersukacita karena jemaat Filipi yang dulu telah mendengar pemberitaan Injil, kini juga turut serta dalam pekerjaan pemberitaan Injil itu. Dalam ayat yang keenam, Paulus memiliki keyakinan bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara jemaat Filipi akan meneruskannya sampai akhir. Ya, Allah telah memulai karya penyelamatan jemaat Filipi. Allah juga yang akan meneruskannya sampai akhir, sampai hari di mana Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Ayat yang ketujuh intinya sama dengan ayat 3-5, yakni alasan mengapa Paulus layak untuk bersyukur dan bersukacita. Teman-teman akan lebih memahaminya lagi jika besok teman-teman baca ayat-ayat yang berikutnya. Dan ayat 8 ini merupakan ungkapan kerinduan Paulus. Dalam ayat yang ke-9 sampai dengan 11, Paulus mendoakan jemaat Filipi. Paulus berdoa agar kasih mereka makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Menarik sekali di sini. Kasih yang didasari oleh pengetahuan yang benar dan pengertian atau hikmat. Dengan kasih yang didasari oleh pengetahuan yang benar dan dengan pengertian, maka jemaat Filipi akan dapat memilih apa yang baik. Dengan demikian, mereka menjadi suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Tidak hanya itu saja, jemaat Filipi juga akan menghasilkan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi kesimpulannya, teks ini merupakan surat Paulus kepada jemaat Filipi. Paulus bersyukur dan bersukacita atas kehidupan jemaat Filipi yang semakin bertumbuh dalam pemberitaan Injil. Paulus percaya bahwa Allah akan meneruskan pekerjaan baik yang ia kerjakan di antara jemaat Filipi. Paulus juga mendoakan agar jemaat Filipi semakin kudus dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita masuk dalam langkah berikutnya, yaitu menangkap pesan.
Salah satu pesan yang saya terima setelah membaca ayat ini adalah Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, Ia juga yang akan meneruskannya sampai akhir. Beberapa minggu yang lalu kita telah memperingati kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus ke sorga. Melalui ketiga hal ini, Allah telah melakukan karya penyelamatan dalam hidup kita. Allah telah menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kita hidup yang baru. Ya, Allah telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Kini Yesus telah naik ke surga. Namun bukan berarti bahwa Ia membiarkan kita berjuang sendiri untuk bertumbuh menuju kesempurnaan. Hari Minggu kemarin kita telah memperingati hari Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Roh Kudus kini hidup dalam hati orang percaya dan terus bekerja. Roh Kudus terus menolong kita, melimpahkan kasih dalam pengetahuan yang benar dan dalam pengertian, sehingga kita bisa memilih apa yang baik. Dengan demikian, hari demi hari, hidup kita akan dikuduskan. Ini adalah wujud kesetiaan Allah. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Allah yang telah memulai, Allah juga yang akan meneruskannya sampai akhir. Masuk dalam langkah berikutnya, yaitu merefleksikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan bahwa Allah itu setia menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Mungkin kita pernah merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Allah membiarkan kita berjuang sendirian menghadapi pergumulan hidup. Ingatlah bahwa Allah senantiasa hadir dalam hidup kita melalui Roh dan firman-Nya. Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita dan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu, jangan enggan untuk berdoa dan membaca Alkitab, karena itu yang menjadi jalan bagi kita untuk terus terhubung dengan Allah. Kiranya Allah melimpahkan kasih dalam hidup kita, dalam pengertian dan dalam pengetahuan yang benar, sehingga kita bisa memilih apa yang baik, menjadi semakin kudus, dan menghasilkan buah kebenaran untuk kemuliaan Allah. Amin.